Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya pada sempurna seluruh kebaikan. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kita menuju majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa hafathahum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dalam sebuah hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah. Ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka. Qira'atan wa tadabburan wa 'amalan. Membaca, mentadabburi, kemudian mengamalkan, mendakwahkan. Kata Nabi, illa nazalat alaihim sakinah, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Bagi siapa ma'asyiral muslimin, bagi orang yang berkumpul di masjid dalam rangka mempelajari Al-Qur'an, qira'atan, tadabburan, amalan, wa dakwatan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini dalam rangka mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan pintas menuju surga Allah tidak ada jalan pintas melainkan dengan menuntut ilmu. Ada dua golongan, ada orang yang beramal tanpa ilmu. Yang kedua, ada orang yang berilmu tanpa amal. Maka seorang mukmin beramal dan berilmu. Ada orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Seorang Muslim maka berilmu dulu kemudian beramal. Akan senantiasa istiqamah apabila amalannya didasari dengan ilmu. Ada mahabbah, ada harap, dan ada takut kepada Allah. Mahabbah yang mendorong kita untuk beribadah kepada Allah, berharap rahmat Allah, berharap surga Allah, takut dengan siksa Allah, takut dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini ketika kita beribadah, ini adalah rukun ibadah. Beribadah supaya kita tidak bosan, maka cintai ibadah tersebut. Cinta, harap,
maknanya tafsir yakin adalah sampai kita wafat, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatan wa salaman ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita masih pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Ini pembahasan kedudukan surah Al-Fatihah. Kedudukan surah Al-Fatihah di antara surah-surah yang lain. Yani afdhalus suwar fihi kama anna afdhalu ayatin fil Qur'an ayatul kursi. Yani surah yang agung adalah surah Al-Fatihah. Dan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Surah yang paling agung surah Al-Fatihah, dan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ayat kursi berada pada surah Al-Baqarah. Ketika dibaca di rumah kita, maka setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kemudian hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Ya. Sepakat para ulama, bagi makmum atau imam wajib membaca surah Al-Fatihah. Imam dan makmum, imam dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Imam dan munfarid ini termasuk rukun sholat. Rasulullah bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada sholat. Yani maksudnya tidak ada sholat bukan tidak ada, tapi tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, bagi imam dan bagi munfarid, orang yang sholat sendirian. Adapun surah Al-Fatihah bagi makmum, yakni ada beberapa perincian. Yang pertama adalah Imam Bukhari dan Imam Asy-Syafi'i, yaitu makmum baik jahar ataupun sir. Jahar yaitu salat subuh, sir yaitu salat zuhur dan asar, maka semuanya membaca. Jadi makmum membaca jahar wasirran. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian Abu Hanifah, yakni tidak membaca, yakni sir ataupun yakni jahar, sirran wa jahran, karena diwakili oleh imam. Kemudian yang pertengahan adalah yaitu membaca ketika sir dan tidak dibaca ketika jahar, yaitu mendengarkan bacaan imam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan para ulama, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kalian mendengar dan dia la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini terkait dengan salat. Yani al-ayat nazala fi sya'nil istima' fi shalah. Yani ayat ini turun terkait dengan istima'. Istima' ini mendengarkan dan memperhatikan. Berbeda dengan sami'ah, sekedar mendengarkan tanpa perhatian di dalam sholat. Maka berdasarkan dari ini, bahwasanya ketika dia mendengar, ketika sir membaca. Ya. Ini adalah pendapat yang adil, yang adil, mengumpulkan dari beberapa dalil. Tapi kalau anda ingin membaca misalnya Al-Fatihah, ikut pendapat Imam Syafi'i, karena kuat, ya, tidak sah salat yang bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, terpaksa. Ya, jadi orang yang ingin membaca ketika sir ataupun jahar, maka kuat juga pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang selanjutnya adalah asma'u surat Al-Fatihah. Nama surah Al-Fatihah. Nama surah Al-Fatihah. Hadhihi as-surah laha 'iddat asma'. Surah ini memiliki beberapa nama.
kullu ismin yadullu ala maknan. Setiap nama menunjukkan kepada sebuah makna. Wasyai'u idza kathurat asma'uhu dalla dzalika ala fadlih. Nama apabila banyak ini menunjukkan akan keutamaannya. Jadi nama surah Al-Fatihah ada beberapa nama dan menunjukkan yakni kathratul asma' tadullu ala tarawih musamma. Ada sebuah kaidah yaitu kathratul asma' tadullu ala tarawih musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang diberi nama. Allah Subhanahu wa taala kan banyak namanya. Bahkan tidak ada yang mengatakan hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan banyak namanya. Yani wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ada disebutkan wa ma Muhammadun, Nabi Muhammad. Kemudian di dalam ayat yang lain wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nama Nabi Muhammad ya, dalam surah Sad yakni Ahmad. Kemudian lagi ada nama Nabi Muhammad yang lain namanya Al-Mahi. Al-Mahi yamhullahu bi al-kufra. Dinamakan Al-Mahi yaitu Allah menghapus kekufuran dengan diturunkannya Nabi Muhammad. Nama lain dari Nabi Muhammad Al-Hashim, yakni yaitu telah manusia dibangkitkan ada qadariyah, ya, yakni kata sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Aqib, Al-Aqib alladzi laisa ba'dahu ahad. Dan nama Nabi Muhammad nama yang lain adalah Al-Aqib, Al-Aqib yang terakhir. Secara makna artinya apa? Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad ya. Jadi batin apabila ada orang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad atau mengklaim seperti Mirza Ghulam Ahmad, maka itu adalah batin. Jadi nabiyya ba'di, kata Nabi, tidak ada nabi setelah Nabi. Kemudian dia ada yang menyebutkan illa an yasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Benar tidak? Benar. Illa yasha Allah dhaif. Ya. Jelas tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Jadi kaidahnya tadi apa? Kathratul asma tadullu ala tarawih musamma. Yakni banyaknya nama menunjukkan mulianya yang diberi nama. Termasuk di antaranya adalah surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah menunjukkan agungnya surah Al-Fatihah. Termasuk juga banyaknya istri, menunjukkan mulianya orang tersebut. Nah, iya. Apa kata Ibn Abbas? Ada Ibn Abbas ketika ditanya ada seorang pemuda, ya hal tazawwajta, kamu sudah nikah belum? Qultu la. Apa kata Ibn Abbas? Tazawwaj fa inna khaira hadhihi ummah aktsar nisaa. Nikah karena sebaik-baik umat ini itu Rasulullah paling banyak istrinya. Nah, ini menunjukkan apa? Banyaknya anak, banyaknya istri menunjukkan mulianya orang tersebut. Nah, demikian juga turunannya. Banyaknya anak juga menunjukkan mulianya orang tua. Nah, dalam hadis disebutkan kata Nabi tazawwajul walud fa inni mukaththirun bikum al-umam. Tazawwajul walud. Ya, tazawwajul walud. Nikahilah perempuan yang wadud, penyayang dan gampanan lahir. Yani ekstimpulah lahir. Jadi apa kata Nabi? Fa inni mukaththirun bikum al-umam. Yani saya berbangga dengan banyaknya umatku kelak pada hari kiamat. Niatnya nggak apa-apa banyak. Kalau dikasih 2 ya terima. 3. Baik. Yang berat ini ada sebagian minta 2 tapi lahir 3. Yang
satu berat. Minta 3, lahir 5. Minta yang paling banyak, kalau dikasih sedikit ya sudah. Ya, baik. Yang pertama, nama dari surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Li'annaha tuftahu biha kitabul masahif. Yani dinamakan Fatihatul Kitab karena pembuka mushaf. Jadi di awal dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka diawali dengan surah Al-Fatihah. Maka yang di awal tentu orang-orang yang mulia. Demikian juga surah Al-Fatihah. Maka yang diawalkan itu yang agung. Maka yang aqdam surah Al-Fatihah. Surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Maka namanya adalah Fatihatul Kitab. Apa? Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ummul Quran. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Kenapa dinamakan Ummul Quran? Makna-makna yang lain di dalam Al-Quran, di surat-surat yang lain ada di dalam surah Al-Fatihah. Tauhid ada di situ. Doa ada di dalam surah Al-Fatihah. Tauhid, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, iyyaka na'budu, tauhid asma wa sifat, maliki yaumiddin. Doa ada di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim ada di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah-surah yang lain, yakni makna yang ada dalam surah yang lain terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Makanya dinamakan Ummul Quran. Jadi Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Induknya Al-Quran. Ini nama yang kedua. Yang ketiga adalah Ar-Ruqyah. Surah Al-Fatihah juga dinamakan Ar-Ruqyah. Kenapa dinamakan Ar-Ruqyah? Li'annaha yulqa biha al-marid. Karena orang sakit bisa diruqyah dengan baca surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah. Karena dengan surah Al-Fatihah Allah berkehendak, maka insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah yakni dalam ad-dalilu ala dzalika ma fi sahih. Yani ada sekelompok sahabat Allah wahiyyan min ahya'il ardh, yakni singgah ke sekelompok orang Arab. Kemudian falam yudhayyifuhum, mereka tidak dijamu. Yani ada tamu seorang sahabat pergi ke orang Arab, tetapi tidak dijamu oleh mereka. Dan termasuk hak seorang tamu ini dijamu. Seandainya tamu itu mengambil sebagian makanan, maka tidak berdosa. Pergi ke rumahnya siapa? Bulan, kemudian tidak disuguhkan, tapi ada makanan di situ. Ya, maka boleh mengambil makanan sebagian. Akhirnya apa? Pembesar di kaum Arab tersebut disengat kalajengking atau disengat tulang. Walam yajidu lahu ilaja, tidak mendapati obatnya. Maka datanglah ke sekelompok para sahabat tersebut. Akhirnya faqala minhu ruqyah. Arab itu meminta untuk di ruqyah. Jadi zaman itu sudah ada ruqyah, yani ruqyah syar'iyyah. Faqalu innakum lam tuzayyifuna, kalian tidak memberikan hidangan, tidak menjamu kami. Wa inna la ruqyah illa bijuddin, kami tidak akan beruqyah kecuali ada upahnya. Bijuddin jadi diajri. Kemudian apa upahnya? Perjanjiannya adalah seekor kambing. Kemudian yaitu seekor kambing. Faqala sahabat faqara alaihi surat Al-Fatihah. Kemudian sebagian sahabat tersebut bangkit lalu membacakan surah Al-Fatihah. Faqama ar-rajul ka'annama nasyita binan min ibadah. Maka orang tersebut dengan izin Allah sembuh, jadi seakan-akan dia
dia terlepas dari belenggu. Ya, disebutkan oleh Allah, jadi dengan membaca surah Al-Fatihah dibacakan. Maka kalau ada orang yang kerasukan jin, boleh dibacakan apa? Surah Al-Fatihah, atau baca sendiri, atau zikir pagi dan petang. Ini penjaga dari syaitan, benteng dari syaitan. Baik, berdasarkan kisah ini, maka datanglah kepada Nabi SAW, diberikan kambing, dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian lam yatasarrafu fiha hatta yasta'dinu Rasulullah. Mereka tidak memanfaatkan kambing tersebut sampai mereka meminta izin kepada Nabi. Maka datanglah kepada Nabi menceritakan kisah tersebut, dan Rasulullah bahwasanya ada pembesar, yakni tidak mempunyai kemudian mereka terkena sikatan kalajengking. Akhirnya mereka pun yakni dibacakan surah Al-Fatihah dan para sahabat diberikan seekor kambing. Mereka tidak, yakni para sahabat tidak langsung menyembelih kambing tersebut, tapi datang kepada Nabi. Inilah yang disebut adalah al-istifsar. Kalau kita ragu, hendaknya mencari kejelasan, ya, mencari kejelasan yang berbeda. Tapi apa? Mencari kejelasan, mencari tahu ilmunya. Dulu ada, yakni seorang sahabat itu, yakni ketika junub tidak, yakni terkena luka di kepala. Kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, gimana saya ini junub? Apakah ada udzur? Enggak ada. Akhirnya mandi. Sakit, akhirnya meninggal dunia. Akhirnya sampailah kepada Nabi, Anda telah membunuh, karena berfatwa tanpa ilmu. Yang lain, sahabat yang lain, yaitu junub tidak mendapati air, akhirnya berguling-guling di tanah, ya, berguling-guling di tanah. Kemudian datang kepada Nabi, gimana, apa benar itu? Tidak benar itu. Ya, ini cukup tayamum, tepuk tangan, ini tangan ke debu yang suci, ditiup muka, kemudian tangan, sudah selesai. Ya, ini tayamum pengganti hadas kecil dan pengganti hadas besar. Ada dua cara tayamum, yakni muka dulu, kemudian tangan. Ini yang dalam Al-Quran, atau tangan dulu kemudian muka. Boleh dua-duanya. Jadi boleh diamalkan karena ini termasuk khilaf tanawwu. Yang kita dengar kan cuma dari muka kemudian tangan. Nah, dibolehkan dari tangan kemudian ke muka. Ini berdasarkan hadis. Yang muka dulu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang datang kepada Nabi tadi, apa kata Nabi? Ittasimu hadzal ghanam wadribuni ma'akum bisahbin. Bagi kambing tersebut dan berikan sebagiannya kepada. Artinya halal, silahkan, yaitu dimanfaatkan. Bahkan Nabi, yakni diberi bagian dari kambing tersebut. Inna haqqa ma takhadtum alaihi ajran kitabullah. Jadi yang sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil darinya adalah ajran kitabillah, yaitu balasannya atau upahnya, yaitu boleh dari kitab Allah. Artinya dia membaca ruqyah, ya, dengan Al-Quran, kemudian diberikan seekor kambing, maka ini hukumnya halal. Baik. Kemudian yang selanjutnya, di antara nama lain dari surah Al-Fatihah, yaitu dinamakan Asy-Syafi. Kalau tadi Al-Ruqyah, kemudian yang lain adalah Asy-Syafi. Kenapa dinamakan Asy-Syafi? Syafi artinya yang menyembuhkan, yang mengobati. Li'anna tashfi bi'idznillah minal amrad, yaitu dapat menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, baik penyakit hati ataupun penyakit badan. Ada dua penyakit, penyakit hati dan penyakit badan. Bisa sembuh dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi penyakit hati
berupa keraguan, was-was. Ini penyakit apa? Yang tadi, was-was. Ada orang berwudu nggak selesai-selesai, sampai imamnya salam nggak selesai-selesai. Atau orang takbir Allahumma sampai rukuk takbirnya belum selesai, was-was ya. Jadi was-was dari syaitan. Maka apa obatnya? Baca surah Al-Fatihah, baca surah. Kemudian ya hendaknya apa? Menuntut yakin, jangan sampai was-was. Jadi asy-syafi yaitu penyembuh penyakit hati dan menyembuhkan badan dari penyakit. Sebagaimana tadi dalilnya adalah yakni pembesar awal tersebut yang disengat kala jengking atau disengat ular. Obatnya dengan dibacakan surah Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya, yakni nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Az-Sab'ul Mazani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'ul Mazani. Yang keberapa tadi? Yang keempat dalam surah Al-Hajar ayat ke-87. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Dan sungguh kami datangkan 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung, Al-Quran Al-Kitab kullu, yakni Al-Quran Al-Azim. Syahidnya adalah kalimat sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang dimaksud 7 ayat yang diulang-ulang adalah suratul Fatihah. Kenapa? Li'annaha sab'u ayat, karena ayatnya ada 7. Disifatul madani karena ayat yang 7 itu diulang-ulang di dalam sholat. Berapa kali minimum? 17 kali. Ini selain sholat sunnah ya. Ini 17 kali diulang-ulang di dalam sholat. Makanya dinamakan sab'ul madani. Imam Syafi'i rahimahullah taala, yakni Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillah kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini jumhur ulama, yaitu Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi ayat tersendiri. Ayatul mustaqillatun. Dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ketika dibaca sir Bismillah. Bukan tidak dibaca, tapi dibaca dengan sir. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat yang ke-7. Jadi yang terakhir itu dijadikan 2. Ini jumhur ulama. Dan jumhur ulama yaitu dimulai ayat yang pertama dari surah, dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian para ulama menyebutkan sab'ul madani yaitu 7 ayat yang panjang. 7 ayat yang panjang. Apa saja? Al-Baqarah 1, Al-A'raf, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surah Yunus. Ya. Tapi yang sahih wallahu a'lam yaitu dari suratul Fatihah. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, wa tusamma shalat, yakni dan dinamakan dengan salat. Surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan as-salat. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. yakni saya membagi salat di antaraku dan di antara hambaku 2 bagian. Hadis qudsi. Tsumma fassara shalah bil Fatihah. Jadi salat ini adalah nama lain dari surah Al-Fatihah. Jadi saya bagi surah Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Abdi, yakni baini wa baina abdi.
Baik. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala nama lain dari surah Al-Fatihah itu ada 12. Kalau di sini disebutkan ada 6 karena kitabnya ringkas. Baik. Jadi kata Imam Al-Qurtubi ada 12. Apa yang ke-6? Nah, lanjutan. Suratul Hamdi. Surah Al-Hamdu. Ya, nama lain dari surah Al-Fatihah surah Al-Hamdu. Lidzikril hamdi fiha. Karena di dalam surah Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini. Maka dinamakan surah Al-Hamdu. Karena terkandung di dalamnya yakni kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6. Yakni Al-Qur'an Al-Azim. Yani nama lain dari surah Al-Fatihah yaitu Al-Qur'an Al-Azim. Al-Qur'an Al-Azim. Kemudian juga namanya adalah Al-Kafi. Yani Al-Kafi li'annaha takfi an siwa. Karena surah Al-Fatihah mencukupkan dari yang lainnya. Nama yang lain adalah Al-Wafi. Ya. Al-Wafi. Kemudian di antara nama yang lain adalah surah Al-Fatihah Al-Asas. Apa? Al-Asas. Jadi semuanya ada 12. Nah, kita ulang dari yang pertama As-Salah, surah Al-Hamdi, urut ini ya. Jadi Al-Fatihah kita, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Madani, Al-Quran Al-Azim, Al-Shifa atau Al-Syafi, Al-Ruqiyah, Al-Asas, Al-Wafi, Al-Kafiyah. Ya, 12. Kaidahnya kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang diberi nama, yaitu surah Al-Fatihah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adadu ayatiha, yakni bilangan ayat dari surah Al-Fatihah. Berapa jumlah ayatnya? Hadhihi suratu hiya sab'u ayatin bi nassil Qur'an. Surah ini ada 7 berdasarkan nas Al-Qur'an. Kama taqaddama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana tadi telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anil 'azim. Dan sungguh kami datangkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Syahidnya adalah sab'an minal matani. Faqauluhu alhamdulillahi rabbil alamin hadhihi ayatun. Nah, di sini Syekh memulai alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim ayat yang kedua. Maliki yaumiddin ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ketujuh. Hada kata Syekh madhabul jumhur fi adadi ayatiha. Ini adalah madhabnya jumhur, yakni bilangan yakni surah Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha madhhab Syafi'i. Ada madhab Syafi'i ila anna qawlahu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayatun wahidatun. Ini satu ayat. Wa hiya al-ayatus sabi'ah, dan ini adalah ayat yang ketujuh. Wa anna al-ayat al-ula min surati hiya bismillah. Adapun ayat yang pertama yaitu bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Walihada al-ikhtilaf yujadu fi ba'd al-masahib. Maka terjadi perselisihan yang terkait dengan surah Al-Fatihah, yakni
sebagian mushaf ditulis dengan satu ya, ba'da basmalah, setelah basmalah. Ini menunjukkan isyarat anna basmalah ayatun minal Fatihah. Ini kata Syafi'i bahwa ya basmalah ayat dari surah Al-Fatihah. Wa fi ba'diha la yujadu. Sebagiannya tidak ada. Bilangan taba'an di qawlihi anna laysat ayatan minha. Ini mengikuti bahwasanya Al-Fatihah yani Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Al-basmalah inda Syafi'i ayatun min Al-Fatihah. Kata Syekh, basmalah menurut mazhab Syafi'i ini adalah bagian dari Al-Fatihah. Ada penjumhur bukan termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Illa kecuali dalam surah An-Naml. Ya, surah An-Naml ijma' para ulama, yakni fa'inna ijma'ul ulama ba'du ayatin min tilka surah. Ini bagian dari surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-30. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah An-Naml. Adapun yang berselisih ulama, jumhur ulama dan Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim di awal aja. Ya, apakah bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak? Terlepas dari perselisihan, intinya kita amalkan ya, surah Al-Fatihah ini Bismillah dibaca, karena Bismillah banyak sekali keberkahannya. Bismillah, karena bab maknanya adalah bab al-isti'anah. Bab yaitu meminta keberkahan, memohon kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarah isti'adah wal basmalah, penjelasan tentang isti'adah. Apa isti'adah? Isti'adah yaitu kembali, artinya berlindung. Nah, kalau ada sin, alif, sin, ta, artinya meminta. Kalau ada to, yaitu berlindung. Kalau ditambahi alif, sin, ta, meminta perlindungan. Sama dengan ghafara, mengampuni. Kalau istighfar, meminta ampunan. Maka yang dinamakan istighfar. Istighatsah juga demikian. Yang ada alif, sin, ta, ini maknanya adalah bimakna tolak, di mana permintaan. Syarah isti'adah wal basmalah, yaitu penjelasan isti'adah dan basmalah. Amma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahadhihi qat'an laysat minal Al-Fatihah. Ini jelas bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Wa inna ma yu'ta bil isti'adah, yakni didatangkan isti'adah ini sebagai bentuk pengamalan kepada firman Allah dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-98. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, jadi ketika Anda membaca Al-Quran, baca ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Kalau dibaca di awal, baca bismillah juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Kalau di pertengahan surat tidak perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini kalau di tengah. Tapi kalau di awal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi baca bismillah.
Apakah perlu membaca Shadaqallahul Azim? Gimana? Lah, yakni benar, maha benar firman Allah. Ya, maha benar firman Allah. Tapi lajnah daimah ini tidak perlu diamalkan. Ya, kalimat apa? Kan sudah tersebar, Ustaz. Iya, sesuatu yang tersebar belum tentu benar. Yang viral-viral belum tentu benar. Belum kita tabayun kebenarannya. Ya, di dalam kitab kita ada Tilawatul Quran, dan saya punya kitab ada Tilawatul Quran, yakni kalimat Shadaqallahul Azim ini adalah amalan yang baru. Ya, walaupun tersebar di masyarakat banyak yang mengucapkannya ketika di akhir membaca Al-Quran. Berdalil dengan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. yakni sejujur-jujurnya ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Benar apanya? Artinya, tapi tidak benar amalan. Baik. Makanya al-iqtisad fi sunnah khairun. Sederhana dengan amalan sunnah ini lebih baik. Seperti misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya seperti ini. Rakaat al-fajr khairun min dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Dalilnya sahih. Yani sahih. Pada zamannya Sa'id bin Musayyib ada orang masuk karena punya lama bisa setengah jam sholat 2 rakaat, bangkit lagi sholat 2 rakaat, sholat lagi sampai nunggu imam sholat. Berprasangka sangkaannya semakin banyak sholatnya semakin dicintai Allah. Ya, semakin banyak sholat semakin dicintai oleh Allah. Itu oleh Sa'id bin Musayyib. Kemudian apa? Kok banyak sekali sholat? Katanya orang tersebut, yu'adzibani Allah ala sholat. Masa Allah menyiksa saya sholat? Jawabannya seperti itu. Bahasa Arabnya adalah yu'adzibani Allah ala sholat. Apakah Allah akan menyiksa saya waktu saya sholat? Bukan bermaksiat. Kata Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib, dia mengatakan, la, Allah tidak akan menyiksa karena sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Itu Allah menyiksa karena kamu menyelisihi yang harusnya bilangannya 2 ditambah 10. Ini yang disiksa. Karena sebab menyangka itu adalah kebaikan, menyangka itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini penting, yaitu al-ibtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada mengamalkan yang tidak ada contohnya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian yang paling banyak apa yang paling baik. Yang paling baik, yang paling baik, yang paling ikhlas dan paling mengikuti petunjuk Rasulullah. Bukan yang paling banyak. Kalau yang paling banyak yang sering merakaat banyak, zikir beribu-ribu banyak. Tapi sesuai tidak? Belum tentu. Maka carilah apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa makna a'udzu billah, dan makna a'udzu al-daji'u ila Allah, yakni aku berlindung kepada Allah. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. Dan kalimat a'udzu ini kebalikannya dengan as'alu. Kalau ada a'udzu berarti setelahnya dia berlindung kepada Allah, berlindung dari apa? Keburukan. Kalau as'alu, memohon kepada Allah, meminta kebaikan. Sebagaimana doa ada Allahumma inni as'aluka al-jannah, terus wa a'udzu bika minan nar. Yang diminta kebaikan, berlindung dari keburukan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, di sini aku tuh berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Jadi
Fal'aud al-iltija ila Allah minasyaitan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Bahaya syaitan. Jadi syaitan minal jinni wal ins, menghembuskan syaitan. Jadi syaitan yaitu dalam hadis disebutkan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana talithu syaitan. Tidaklah laki-laki dan perempuan berduaan ngopi bareng, melainkan yang ketiga syaitan. Sudah banyak terjadi, akhirnya terjadi perzinahan. Makanya ketika ada ketemu mahasiswa, nasihatnya ini aja, terus jangan pacaran, insya Allah selesai, cepat selesai. Apanya? Kuliahnya. Karena yang ketiga syaitan. Kalau sudah syaitan dihembuskan, ya menghembuskan apa? Kemaksiatan, perzinahan. Mudaratnya apa? Waktunya habis, uangnya juga habis. Kemudian kuliahnya mundur. Banyak terjadi. Bahkan kita dengar sampai ada yang dibunuh karena sebab berdua-duaan, yaitu yang bukan mahramnya, lawan jenis begitu. Baik. Masih muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian kalimat syaitan al-muradu bihi minal insi wal jin. Syaitan yang dimaksud adalah setiap yang menggoda godaan dari manusia dan jin. Dalam surah yakni An-Nas, yakni minal jinna wan nas, ya, yaitu dari golongan jin dan manusia. Minal jinna wan nas, dan jin yakni ada yang muslim dan ada yang kafir. Sebagaimana manusia juga ada yang muslim dan ada yang kafir. Dan syaitan maknanya adalah ba'uda, artinya jauh dari kebaikan. Yani an-nasyaitan ba'idun minal khair, yaitu jauh dari kebaikan. Dan ketuanya siapa? Iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, enggak. Dari sini diambil kaidah meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan. Meninggalkan perintah sholat lebih besar daripada berzina. Kok bisa? Ya. Iblis diperintahkan untuk sujud, enggak, maka hukumannya laknat. Nabi Adam dilarang, melanggar, dan Allah memberi taubat. Yang perlu kita ingatkan, kalau ada saudara kita atau teman kita mengintingkan sholat, yang penting kan baik dengan orang. Kalau acara ramai, tapi giliran sholat nggak ada seperti itu, ya kan? Faktaran banyak di lapangan. Kalau iblis dalam bentuk manusia itu bosnya siapa? Jin dalam bentuk Manusia. Allah. Baik, siapa? Baik, bentuk manusia siapa bos? Siapa yang paling kufur? Itu ya. Fir'aun. Nah itu bisa dikatakan apa? Siapa? Ya, dari apa? Dari manusia. Karena Fir'aun yaitu mengaku ana rabbukum, adalah Tuhan yang paling tinggi. Baik. Kemudian kemudian rahimahullah, ar-rajim maknanya adalah makna fa'il, berjum, yang tertutup. Jadi syaitan kemudian disifati lagi ar-rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah, dia isti'anah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang tertutup. Baik, apapun yang terkait dengan nama Allah, ya, dan Allah, maka boleh kita berlindung. Misalnya a'udzu bikalimatillah, dengan kalimat Allah, yaitu binya isti'anah. A'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Kalau kita singgah pada suatu tempat yang belum kita pernah singgahi, maka berdoa dengan baik. A'udzu bikalimatillah tammah min syarri.
Dan disyariatkan pula untuk mengucapkan salam. Rumah yang tidak ditempati. Assalamualaikum ya ibadah salihin. Ya. Kepada siapa? Hamba-hamba yang saleh. Rumah yang tidak ditempati. Kan biasanya ada apa itu? Ada jin, ada penghuni. Baik. Kemudian para sahabat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Awal isti'adatu mustahabbatun qabla al-qira'ati fi shalah. Sebelumnya, yakni isti'adah ini hukumnya sunnah dibaca sebelum sholat. Jadi ketika sholat sendirian ataupun menjadi imam, ya, maka membaca surah, membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ini adalah mustahab al-qira'ah fi sholati wa ghairiha, dan selain sholat. Wa hadha mutlaqun tadkhulu fihi halus sholat wa ghairuha. Dan ini mutlak dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Jadi intinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim ini dibaca di dalam sholat, sebelum baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dibaca di luar sholat ketika membaca Al-Quran. Adapun Bismillahirrahmanirrahim bab al-isti'anah. Babnya dulu bermakna isti'anah, meminta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asta'inu bismillah, atau maknanya atahassunu bismillah, yaitu berlindung kepada Allah, meminta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau at-tabarruku bi asma'illah, meminta keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-78. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. yakni keberkahan nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca sebelum takbiratul ihram. Mau takbiratul ihram, mau salat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini tidak ada dalil. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya 30. Dibaca yang mengamalkan Allahu Akbar. Dan yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau hendak bangkit melaksanakan sholat, langsung takbir. Tidak perlu bacaan yang lain. Allahu Akbar. Jadi di pundak, luruskan pundak atau telinga. Dua-duanya boleh. Allahu Akbar. Tapi tidak takalluf berlebihan. Lah, ini takalluf atau ini tak biasa saja. Ya. Allahu Akbar. Satu atau dua di sini. Atau dipegang. Ya, ada beberapa cara. Ini namanya khilaf tanawwu. Boleh diamalkan semuanya. Bismillah kapan dibaca? Banyak sekali tempatnya pembacaan Bismillah. Cukup masih waktu. Sudah habis. Pengajian nanti habis. Bisa apa gimana? Terserah. Cukup ya, cukup ya. Tapi ini insya Allah nanti pertemuan berikutnya di mana tempatnya Bismillah. Yani membaca Bismillah kapan? Membaca Alhamdulillah kapan? Supaya bertambah keberkahan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Satu, salah satunya Bismillahi Allahumma jannibna syaitan menjadi bisyaitana ma razaqtana. Bapak-bapak hafal zaman ini. Ada Bismillah supaya berkah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan yakni membacakan
Bismillah itu mendatangkan keberkahan. Ucap Bismillah. Tapi yang ada dalilnya. Alhamdulillah pun demikian juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Atau ketika makan, alhamdulillah. Ya. Tapi ketika bersendawa, ya boleh alhamdulillah. Apa bersendawa itu? Enggak ada. Ini kata para ulama, ini amanah baru. Bagaimana kalau waktu sholat menguap itu hukumnya gimana? Bahwa ini bid'ahnya. Enggak, maksud saya itu belum pernah menghadap bos saya itu sampai. Iya, saya pernah baca buku harus berhenti berzikir. Apapun yang dibaca Al-Fatihah berhenti dulu. Ya ini Kalau Kayak perasaan ngantuk terus kan? itu minasyaitannya. At-tata'ub yakni adapun bersih minallah. Bersih. Ya. Nah itu ketika sholat boleh mengucapkan alhamdulillah. Tapi ya Allah nggak boleh makmum. Nah, batal. Misalnya alhamdulillah, namanya ya Allah. Nah ini batal, nggak boleh. Belum pernah ada dengan Nabi. Ya. Jadi ada yang baca karena terbiasa di luar sholat membaca alhamdulillah ya Allah ya Allah ya maka membaca alhamdulillah boleh, tapi ya Allah tidak. Ya. Tapi lebih amannya nggak usah, takutnya nanti ada yang baca alhamdulillah. Karena as-salatu mashghul, yakni al-mashghul la yushghal. Orang yang tersibukkan jangan disibukkan lagi. Ya. Orang yang tersibukkan tidak boleh kita menyibukkan orang lain. Sehingga ya, orang lain itu tersibukkan karena diri kita. Ya, kan? Baik seperti assalamualaikum. Ucapan assalamualaikum termasuk mustahab, sunnah. Nah, kalau sekiranya dengan ucapan assalamualaikum itu menimbulkan fitnah, tidak. Umur 25 mahasiswi, assalamualaikum ukhti. Nah, ini kan timbul fitnah. sudah beda ya. Iya, jangan. Kita assalamualaikum. Kalau pakai singkat. Hah? Kalau pakai singkat. Salam. Nggak bisa. Salam ada 3. Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Yang paling lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini 30 pahala. Ya. Ada beberapa adab salam. Ya, ada sekitar kalau tidak salah ada 20 adab-adab yaitu mengucapkan salam. Tapi intinya menjawab salam wajib. Mengucapkan salam hukumnya minimal, ini minimal senyum. Ya, minimal senyum. Karena ada dalilnya tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Ini dalil yang menurunkan wajib menjadi mustahab. Tapi menjawabnya hukumnya wajib. Dan kita dianjurkan untuk menebarkan salam. Ya. Kalau kita sering salam, insya Allah anak kita ikut. Sering dengar. Ya. Baik, Allah Ta'ala insya Allah kita semoga Salam istighfar. mudah-mudahan Salam. bermanfaat. Insya Allah menunjukkan pada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.